hadir bersama saya, Bung Jos Bima Sena, dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Talk Show, berkunjung bersama sahabat Talk Show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bima Sena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bima Sena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, saya Bung Jos Bima Sena. Malam hari ini kita jumpa bersama radio kesayangan Anda. Mohon maaf ada selambatan sedikit. Dan kita jumpa dalam acara talk show. Seperti biasa di malam hari ini sedikit nampaknya ada gangguan jaringan. Jadi Bung Jos agak kesulitan untuk bisa menghubungi rekan-rekan. Untuk rekan-rekan nanti mungkin akan menyusul di ujung telepon sudah ada Pak Cilik, Bu Juwita, juga Bung Yani dari dinas terkait. Tadi sudah kita ajak untuk ikut talkshow, namun nampaknya tidak bisa hadir dikarenakan mungkin banyak hal yang harus dipertimbangkan. Oke, baik, di ujung telepon sudah siap sedia, namun demikian saya akan beritahu untuk temanya malam hari ini adalah yang bisa didengarkan di 91,3 FM dan di YouTube Radio Monika Surya Barito Timur, yaitu antara Deposito dan Silpa terkait LKPC 2020 Pansus DPRD tahun 2021 ya. Antara Deposito dan Silpa terkait LKPC 2020 Pansus DPRD tahun 2021. Dan saya sapa Pak Cilik. Halo, assalamualaikum Pak Cilik, selamat malam, salam kelompok persahabatan. Silahkan sapa untuk pendengar kita Pak Cilik. Waalaikumsalam, selamat malam semuanya. Oke, selamat malam. Selamat malam untuk pemirsa Radio Monika Surya Barito FM dan juga selamat malam untuk rekan-rekan anggota Narsum. Iya, oke. Salam sehat untuk semuanya. Salam sehat Pak Cilik. Terima kasih banyak. Ya. Oke, baik, terima kasih. Sambil makan. Oh iya, silakan, nggak apa-apa, santai aja. Iya. Iya, baru datang dari Palangka kayaknya. Oke, terima kasih Pak Cilik. Kita saling sambil mendengarkan, sambil kita diskusi. Dan Bu Juwita, selamat malam Bu Juwita. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam rekan-rekan narasumber dan selamat malam para pecinta Radio Monika FM di gelombang 91,3 di wilayah Barito Timur. Salam sehat. Oke, baik, salam sehat Bu Juwita. Terima kasih. Bung Yandi, selamat malam Bung Yandi. Salam sehat, Bung. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salam juga untuk para narsum. Salam untuk Bung Jos dan salam para pendengar Monika dimanapun berada. Salam sehat. Oke, baik. Bung Yandi, malam hari ini temanya adalah yang terkait dengan antara Silpa dan antara Deposito dan Silpa ya. Antara Deposito dan Silpa terkait LKPC tahun 2020 dan pansusnya tahun 2021 kemarin yang masih harus kita bedah habis. Oke, terkait deposito tentunya masyarakat sudah tahu yang namanya deposito, sedangkan jangka deposito itu biasanya antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 tentunya seperti itu ya. Bagaimana selanjutnya? Nah, sedangkan Silpa adalah sisa anggaran yang dimaksud adalah sisa dari pembangunan, ya anggaran pembangunan yang tidak terpakai disilpakan ke tahun yang akan datang. Namun nampaknya di Barito Timur tidak begitu, selalu harus ada silpa dan harus diprogramkan. Nah, ini kita bedah saat ini malam hari ini dan saya ingin berdiskusi terkait ini. Silakan untuk Bung Yandi yang pertama bisa mungkin apa tentang antara Deposito dan Silpa ini menurut pandangan Anda, silakan. Saya yang pertama. Iya, Bung, silakan. Pertama, Bung. Oke. Jadi mohon maaf saya sambil agak nyetir ini.
ya. Oke, silakan. Sambil di perjalanan, jadi karena saya yang pertama, mudah-mudahan saya cari sinyal yang kuat sebentar. Silpa, deposito dan Silpa ya. Suara saya bagus Ya, ya? bagus Bung. Oke, kalau gitu. Silpa sudah dijelaskan oleh Bung Jos. Adalah sisa lebih dari anggaran. Kemudian deposito adalah bentuk investasi dari sebuah usaha yang nantinya bisa memperoleh keuntungan. Saya lihat tema 2 ini dikaitkan dalam satu paket malam ini antara deposito dengan Silpa. Oke, mungkin jalan ceritanya begini. Kalau saya boleh kemukakan menurut pendapat saya. Ya, silakan. Pertama, yang namanya Silpa tadi kan sisa lebih dari anggaran ya. Nah, Silpa lebih dari anggaran ini adalah sisa anggaran yang akan dijadikan modal awal di anggaran berikutnya. Nah, modal awal yang dijadikan di anggaran berikutnya ini nanti itu mandek dia. Belum bisa dikatakan belum bisa digunakan langsung sekaligus. Nah, ketika itu mandek, berarti dia harus digunakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dia harus bersandar pada Perda, dia harus bersandar pada Perbub, dia harus bersandar pada surat keputusan Menteri Keuangan, pada undang-undang tentang anggaran, beserta peraturan pemerintahnya. Jadi tidak bisa semena-mena langsung digunakan. Digunakan di perubahan biasanya. Rata-rata digunakan di anggaran perubahan. Nah, selama jangka waktu anggaran perubahan itulah, kemudian selama jangka waktu itu bisa diinvestasikan. Pertanyaannya, apakah itu boleh? Itu boleh kalau menurut peraturan perundang-undangan. Menurut peraturan perundangan itu boleh. Cuman ada syaratnya. Sepanjang tidak mengganggu likuiditas. Sepanjang tidak mengganggu pelayanan publik. Sepanjang tidak mengganggu tugas-tugas kedaerahan. Maka Silpa silakan diinvestasikan buat keuntungan, di mana keuntungannya ini masuk kas daerah untuk menambah modal. Untuk menambah PAD. Untuk menambah PAD. Boleh, gitu kan? Itu apabila kita bicara Silpa sisa lebih anggaran. Tapi persoalan sekarang, kalau menurut Bung Jos di awal tadi, yang saya dengar, di Barito Timur agak beda, gitu kan? Iya. Oke, yang saya tangkap dari istilah Bung Jos mungkin begini. Kalau Silpa di Barito Timur mungkin banyak pekerjaan yang tidak realisasinya tidak direalisasikan ya. Tidak direalisasikan sehingga terjadi Silpa. Nah, kita masih ingat kan pada saat kemarin talkshow ke komennya Pak Cilik, Silpa itu ada 2. Silpa positif dan Silpa negatif. Di kepalaku ini masih ingat di komennya Pak Cilik. Ini beliau masih ada nih. Yang namanya itu juga dikuatkan oleh komennya Pak Badowo. Gitu kan. Silpa negatif itu adalah Silpa yang memang tidak direalisasikannya kegiatan yang sudah diprogramkan. Tidak dikerjakannya, tidak dilaksanakannya. Itu disebut Silpa negatif akhirnya kan. Kemudian sisa positif itu adalah Silpa yang berasal dari sisa pekerjaan, di mana pekerjaan itu ada anggaran lebih di situ. Misal sisa positif itu kata Pak Badowo kemarin sangat jelas, ada tender 100 juta, ternyata tender itu ditawar 90 juta, maka 10 juta Silpa. Nah, Silpa di anggaran 2020, menurut hasil Pansus 2020 kemarin, itu besarnya kurang lebih hampir 152 M. Ada juga pendapat yang mengatakan 153 M, sekian. Tapi saya cuma menghitung di LKPJ ya, di laporan Pansus saja.
Saya hanya bersandar di laporan pansus. Ini yang jelas resmi di laporan pansus sekitar silpa itu sekitar hampir 152M, 151, sekian, tapi angkanya hampir mencapai 152M. Nah, 152M ini adalah sebagai modal awal. Modal awal, tapi untuk penggunaan anggaran 152M, hampir 152M ini tidak boleh dilakukan semena-mena, harus berdasarkan aturan. Rata-rata mereka itu akan menentukannya setelah di anggaran perubahan. Ada jeda waktu antara anggaran perubahan, antara awal tahun dengan anggaran perubahan. Nah, berapa bulan jeda waktu itulah boleh didepositokan karena dia belum terpakai. Nah, kalau belum terpakai itu boleh didepositokan. Tapi persoalan yang terjadi di Barito Timur adalah dugaan banyak orang, asumsi banyak orang, silpa yang disengaja, silpa yang terencana, silpa yang memang sudah silpa yang memang sudah diprogram lah ya. Silpa yang sudah diprogram. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Mungkin bisa jadi di OPD ini tidak ada bendahara loh ya. Hanya OPD tertentu yang ada bendahara. Jadi diatur di bendahara PPKAD langsung. Atau bahkan diatur dari pusatnya langsung. Di mana pusatnya tebak sendiri. Ini prediksi ya. Ini prediksi. Gitu kan. Nah, mungkin bisa ditambahkan nanti juga oleh kawan-kawan yang lain. Kenapa dilakukan silpa? Gitu kan? Karena saya tidak melihat ada upaya-upaya potensial yang nanti ke depan ini dalam waktu dekat untuk peningkatan PAD daerah kita. Saya tidak melihat itu persoalannya. Jadi silpa ini memang harus dilakukan. Saya jadi bupati, saya jadi kepala daerah menghadapi kondisi seperti ini, ketidakmampuan saya untuk pembantu saya untuk meningkatkan PAD, akhirnya saya memutuskan untuk membuat silpa besar. Karena apa? Jika saya tidak membuat silpa, satu, saya akan mengalami defisit anggaran di tahun berikutnya. Kita bisa bayangkan di 2019 kemarin, ya kan? Di 2019 itu kita bisa bayangkan kita anggaran yang ada itu kemarin adalah kurang lebih 918M. 918M itu apabila kita kurangkan silpa yang menurut Pansus 2019 kemarin itu kurang lebih 118M, maka hanya sekitar 77 sekian M pendapatan kita, daerah kita. Sementara belanja pegawai saja sudah hampir mencapai min plus 500M. Mau bangun apa kita? Kita mau bangun apa? Ya kan? Nah, tapi mau tidak mau ini sebuah resiko dari konsekuensi kebijakan. Kebijakan dari OPD yang harusnya bisa mengembangkan sayap buat meningkatkan PAD itu tidak terjadi. Selama PAD kita tidak bisa ditingkatkan, maka silpa akan terus menjadi program yang harus memang untuk menutup defisit. Kalau tidak, daerah kita akan berutang sama bank. Jika tidak, akan ada peminjaman pada pihak ketiga. Proyeksi tahun depan bisa saja proyeksinya di atas 1 triliun. Kita misalnya hasilnya hanya 800M. Siapa yang menutup defisit ini? Logika dari mana ini? Ketidakmampuan saya sebagai kepala daerah misalnya, ya saya misalnya, bukan orang lain lah, saya saja. Mungkin saya kebobolan atau terlalu menunjuk pembantu-pembantu saya, akhirnya saya gagal untuk meningkatkan PAD, akhirnya saya memutuskan silpa harus ada. Itu kuncinya. Silpa ini memang harus ada. Satu, harus ada. Kedua, silpa itu juga berpotensi untuk mendapat keuntungan dari bunga bank yang berjalan. Sehingga keuntungan masuk kas daerah. Jadi masyarakat Bartim jangan curiga bahwa yang namanya bunga bank itu, kan deposito itu katanya itu keuntungannya siapa yang ngambil. Enggak, itu masuk kas daerah.
Nah, kecuali bila ada fasilitas lain itu ya saya tidak tahu. Tapi kalau bunga banknya itu masuk kas daerah sebagai keuntungan untuk menambah pundi-pundi pendapatan kita. Jadi tidak heran jika memang yang namanya tamsil terlambat, insentif terlambat, itu tidak heran. Karena saya sendiri kalau menghadapi kondisi seperti ini akan pusing. Harus ada peluang investasi. Satu-satunya apabila tidak ada Prusda yang bisa mendongkrak PAD kita, mau tidak mau investasi lain satu-satunya jangka pendek adalah bank, deposito bank. Ini sederhana sekali alur ceritanya. Tidak ribet, simple untuk memahami ini. Kenapa ada silpa, kenapa ada deposito. Nah, nanti Pak Cilik bisa tambahkan demikian, Bung Jos. Oke. Baik, terima kasih Bu Yani. Ada waktu sudah kita lewati. Terima kasih. Pak Cilik, ada waktu untuk Anda, Pak Cilik. Silakan, Pak Cilik. Halo Pak Cilik. Halo. Iya, silakan Pak Cilik, ada waktu untuk Pak Cilik. Lagi nyuci tangan. Iya. Oke, Bu Juwita, apa yang Anda lihat terkait dengan ini, Bu? Silakan, Bu. Saya ya, sambil nunggu Pak Cilik. Iya. Ya silakan Bu Juwita dulu. Iya, Bu Juwita dulu. Ya, terima kasih buat waktu dan kesempatannya untuk talk show yang sudah kesekian kalinya ini. Untuk pada malam hari ini masih berbicara silpa dan silpa, antara deposito dan silpa, tapi masih terkait di LKPJ 2020 dan Pansus PPRD 2021. Silpa adalah sisa anggaran seperti yang sudah disampaikan oleh narsum yang terdahulu. Dan yang kedua, silpa itu sudah kita bagi tadi menjadi dua macam, yaitu silpa positif dan silpa negatif. Dan yang kedua, silpa terjadi oleh berbagai masalah, kendala-kendala yang bisa saja akhirnya tertundaklah dan ujung-ujungnya silpa. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh narsum dahulu bahwa sisa anggaran atau silpa itu bisa dideposito dalam jangka waktu sebelum perubahan. Nah, setelah perubahan maka anggaran tersebut bisa digunakan atau difungsikan sesuai dengan juknis. Nah, yang lebih ke yang lebih kita perhatikan di sini, ketika silpa itu terjadi, ada penyebab-penyebab yang kita masih kurang tahu secara teknis, artinya terlambatnya penyaluran, terlambatnya realisasi di teknisnya itu, apakah itu memang kayak yang dibahas dulu pernah dibahas oleh, apakah itu hanya karena sistem atau memang karena aturan. Tapi jikalau memang terlambat realisasinya anggaran, itu hanya karena sistem, kita kembali ke SDM-nya, dan percaya dari Timur sudah punya orang-orang yang kompeten untuk melakukan sesuai dengan juknis. Nah, tetapi ini masih analisa sih. Tetapi jika terlambatnya penyaluran sampai mengakibatkan silpa hanya oleh kepentingan tertentu dalam tanda kutip di sini, ini masih analisis. Itu sangat disayangkan sekali. Artinya harapan untuk silpa ini jangan sampai terlalu membengkak, terlalu besar. Jika setiap tahun semakin bengkak dan membesar, akan mempengaruhi anggaran-anggaran di tahun berikutnya. Jadi kesempatan pada malam hari ini kepada yang pemangku jabatan, sekiranya supaya lebih teliti lah atau lebih bijak lah untuk meminimalisasi silpa.
Jadi itu Bung Jos yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak usah terlalu panjang lebar berbicara Silpa karena itu sudah sangat jelas. Iya, oke. Demikian Bung Jos. Nanti bisa kalau ada yang ditanyakan dari pendengar silakan, kan kita rembuk bersama. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Bu Jita. Terkait deposito, antara deposito dan Silpa. Luar biasa. Pak Jelik, silakan Pak Jelik. Ada waktu Pak Jelik. Terima kasih Bung Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan apa yang di tema pada malam hari ini, yaitu tentang deposito dan Silpa. Saya kira tadi sudah panjang lebar sudah dijelaskan oleh Bung Yandi, dan kami sangat sepakat dengan apa yang dijelaskan oleh beliau. Artinya bahwa deposito dan Silpa ini adalah merupakan satu program yang namanya ya paling tidak kan kalau memang ada Silpa, buat apa kalau tidak di deposito untuk cari tambahan daripada PAD kita, kan begitu. Iya, betul. Nah, cuma ya istilahnya Silpa ini seperti yang kita sampaikan pada talkshow yang beberapa kali yang lewat, bahwa ada dua macam. Silpa positif ataupun Silpa negatif. Nah, jadi karena yang namanya kalau dana untuk program kegiatan pada tahun berjalan, saya kira itu kalau di deposito bertentangan dengan undang-undang yang ada. Akhirnya itu bisa istilahnya jadi temuan. Tapi kalau Silpa ini kan diperbolehkan saja karena ini dana yang ngatur istilahnya, kan gitu. Iya, betul. Nah, jadi Silpa ini diperbolehkan saja karena ini dana yang nganggur. Cuma memang harus betul-betul dimasukkan dalam pendapatan asli daerah, ya di dalam program kegiatan PAD kita, kan begitu. Iya, betul. Nah, jadi jangan sampai nanti dalam penjelasan di dalam LKPG, Silpa itu adalah merupakan pendapatan lain yang istilahnya pendapatan lain yang sah, kan gitu. Betul. Nah, artinya bilang aja ini adalah hasil deposito dari Silpa kita, kan gitu. Maunya begitu, ada sebutan itu di LKPG gitu loh. Ya. Ini kan ada keterangan pemasukan 1M kemarin di LKPG, saya baca ini dari mana 1M pendapatan daerah yang lain-lain ini. Ya. Kan begitu ya kan? Ya, misalnya itu supaya masyarakat jelas tahu kan bahwa 1M ini adalah pendapatan asli daerah yang hasil dari bunga deposito Silpa kita, kan begitu kan? Iya, begitu. Semua masyarakat istilahnya terang benderang mengetahui itu bahwa yang Silpa ini juga ada manfaatnya untuk menambah PAD kita, kan begitu. Nah, jadi semua kita harus luruskan. Tapi konsekuensi dari Silpa terencana ini adalah terkendalanya, terhambatnya pembangunan. Itu konsekuensinya. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi laju untuk pelaksanaan kesejahteraan masyarakat tidak begitu naik gitu kan. Bahkan cenderung tetap, bahkan bisa jadi menurun. Apalagi yang terjadi, daya beli kelihatan sangat turun sekali. Artinya kalau Silpa itu diperoleh dari Silpa negatif, Bung Yandi. Ya. Tapi kalau dari Silpa positif, saya kira itu tidak jadi masalah. Kalau Silpa positif, Pak, hasilnya bukan sebesar itu. Ya. Kalau Silpa positif berarti sisa anggaran yang memang kelebihan dari pelaksanaan kegiatan. Gitu. Artinya program terlaksana, kan gitu. Program terlaksana, cuman ada sisa. Ada sisa efisiensinya, kan gitu, seperti itu. Ya, dari hasil efisiensi, ya. Dari hasil efisiensi itu yang dikatakan Silpa positif. Tapi kalau kegiatannya tidak dilaksanakan, itu namanya bukan Silpa positif, tapi adalah merupakan satu kegagalan program, kan begitu. Betul. Jadi saya melihat kegagalan ini adalah ketika sayap-sayap kepala daerah yang berpotensi untuk mengembangkan PAD itu tidak begitu jalan. Ya. Artinya tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, kan begitu. Betul sekali. Kenapa? Selama PAD tidak bisa ditingkatkan, saya sendiri sebagai kepala daerah akan ambil kebijakan Silpa. Ya. Kalau tidak diambil begini, kalau tidak diambil kebijakan begini, anggaran tahun berikutnya saya pastikan defisit.
Dan kalau itu defisit berarti saya siap berhutang kepada pihak ketiga atau Bang? Ya, artinya daerah siap berhutang kan begitu. Betul. Jadi terpaksa harus cari uang misalnya kepada daerah tuh pinjam dengan bank atau pinjam dengan pihak ketiga kan begitu. Betul. Untuk membiayai pembangunan kita kan gitu. Untuk membayar defisit kita yang ada kan begitu. Jadi oleh sebab itu program yang misalnya ada Silpa ini ya artinya kita bersyukur kepada pemerintah daerah, artinya mengatur keuangan sehingga bisa ada Silpa. Cuma keinginan kita Silpanya ini jangan sampai mengganggu pembangunan kan begitu. Nah, cuman resiko dari Silpa negatif itu terhambatnya pembangunan. Iya, jadi makanya kalau Silpa positif kita sangat apresiasi terhadap kebijakan-kebijakan daerah. Kan Sehingga ada istilah wajar tanpa pembangunan. Ini resiko yang kita terima. Iya. Akibat daripada Silpa negatif tadi kan gitu. Yang menimbulkan istilah itu kalau tidak salah Pak Senior Pak Badowo ya. Wajar tanpa pembangunan yang kita dengar di talk sebelumnya kan begitu. Sehingga muncul istilah itu. Ini tidak aneh gitu loh. Iya. Tapi masyarakat harus paham ini kondisi yang terjadi. Selama daerah kita tidak bisa meningkatkan yang namanya PAD, pendapatan daerah, jangan harap Silpa itu akan rendah. Artinya kita belum bisa menggali potensi-potensi PAD yang istilahnya bisa mendongkrak PAD kita kan gitu. Karena saya memimpin Bartim ini dianggap berhasil. Sehingga apa? Proyeksi untuk pertumbuhan ekonomi, pendapatan keuangan setiap tahunnya saya mau ini meningkat terlihat walaupun seperti ini. Meningkatnya seperti apa? Misal proyeksi setiap tahun itu tahun depan diproyeksikan pertumbuhan keuangan kita ini diproyeksikan sekitar 1T ke atas. Ya. Gitu kan? Tapi kalau pendapatan kita 800M saja tidak nyampe, maka dari mana tutupnya? Satu-satunya jalan adalah Silpa. Ya. Artinya Bung Yandi, kelihatannya potensi untuk menggali PAD kita ini masih banyak yang belum tergali kan? Seperti pelabuhan atau jalan eks Pertamina itu diaspal, kita pungut retribusinya kan begitu. Betul, makanya saya bilang, Bung Jos ini kalau saya sama Pak Cilik dialogis saja ya. Iya, oke, saya lanjut. Jadi begini, saya minta izin dulu, ini dialogis saja. Saya sudah katakan kemarin, kenapa pelabuhan itu saya sama Pak Cilik kemarin itu dipercepat, gitu kan? Karena apa? Hanya dengan satu pelabuhan yang justru pelabuhan itu saat ini bukan milik kita, milik BNJM ya. Ya, yang dipakai sekarang itu kan milik BNJM, milik swasta itu kan itu. Milik swasta. Monopoli swasta, kita tidak bisa mengatur terlalu jauh dengan pelabuhan itu. Itu satu ya. Yang kedua, daerah kita punya kan itu. Ya, yang kedua, akhirnya apa yang terjadi? Berapa ton sih setiap tahun maksimal yang bisa dikeluarkan dalam satu pelabuhan? Ya. Sementara potensi PAD itu justru dari sumber energi. Ya, termasuk CPO sawit, Bung Yandi. Termasuk CPO sawit gitu. Ya. Berapa anggaran kita yang terbuang? Artinya CPO sawit itu sekarang itu kan dikirim melalui Bontok. Ada juga yang melalui Kalsel, Bung Yandi. Kan begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak bisa meningkatkan. Kalau memang satu pelabuhan itu kapasitasnya dalam 1 tahun maksimal hanya 800.000 ton. Mau apa kita? Dari mana kita meningkatkan yang lain? Iya. Artinya yang jelas, kelihatannya malah kita ini digenjot untuk menagih pajak sarang walet. Sedangkan sarang walet ini adalah bukan pengusaha walet diberi tindakan. Tapi akhirnya dengan satu pelabuhan, apa saja kerugian yang kita dapat? Kerugian yang kita dapat, yang punya pelabuhan bisa memainkan peran. Misal, ya kan? Dia bisa saja tidak eksploitasi batu bara. Dia hanya eksploitasi batu bara sedikit, tapi dia akan mengambil batu bara yang lain dengan tekanan-tekanan tertentu jual ke saya. Misalnya, ini misal saja, saya tidak menuduh ya. Tapi kemungkinan sebagai analisa ini bisa terjadi loh, ya kan? Termasuk kan itu Bung Yandi. Termasuk penggunaan dokumen pihak lain, ya kan? Yang dilakukan bisa saja oleh
perusahaan yang memiliki pelabuhan. Saya tidak menuduh loh ya. Artinya termasuk ini kemarin Bung Yandi yang mau lewat situ Pitikon untuk mengangkut semennya ke daerah lain kan? Gitu. Nah, itu Banyak sangat besar sekali. itu, ya. Coba pertimbangkan masalah itu kerugian kita berapa. Ini Iya. udah main triliun berapa gitu kalau hitung-hitungannya. Iya, artinya bukan miliar lagi triliun itu Bung Yandi. Ini udah Betul. triliun, udah kita kerugian kita Iya. begini dengan menelantarkan Iya. pelabuhan. Enak aja kemarin kepala perhubungan ngomong begini ya. Ya saya jadwalkan nanti di bulan ini karena ini kan masa Covid. Ya sebelum masa Covid kemana? Ya, termasuk itu kemarin yang PAD kita cukup besar itu dari jasa tambat dan lain sebagainya itu Bung Yandi. Di pelabuhan itu kan. Iya kan Anda enak aja ngomong begitu. Ya. Jadi Covid ini kelihatannya jadi alasan yang klasik Bung Yandi. Iya, betul. Waduh, saya prihatin dah Kak. Waduh, kalau saya kepala daerahnya mendengar begitu saya langsung aja deh. Bener deh. Ya. Artinya para pembantu beliau ini tidak ada yang profesional yang kira-kira bisa supaya bagaimana untuk meningkatkan PAD kita ini dari sektor perhubungan kan. Ini saya contoh ya. Anggap saja saya punya pelabuhan. Ya. Ya kan? Saya misalnya hanya mendapat kapasitas 1 tahun produksi saya sebagai orang yang punya pelabuhan sekaligus KP, gitu kan? Ya. Hanya misal 500.000 ton. Ya. Sementara kontrak saya dengan bayar saya, gitu kan? Itu di 1 juta ton. Saya bisa saja dengan investor lain yang terpaksa melakukan deal-deal dengan saya karena hanya saya yang punya pelabuhan. Iya. Iya kan? Artinya artinya Jadi- di sini sistem monopoli dagang sudah jalan di sini kan? Jadi saya beli batu bara kalau mau enggak. Saya akan pakai sendiri pelabuhan saya. Iya. Mau Artinya tidak mau yang namanya orang-orang yang investor lain akan menjual ke saya dengan dokumen mereka. Ya. Artinya Iya kan? sistem dagang VOC sudah jalan di Batin ini sekarang kan gitu. Nah, kan begitu. Ya. Artinya dokumen mereka saya untung, di dokumennya di batu bara saya untung, kontrak saya terpenuhi, kan begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Investor lain berpikir untuk masuk Batin hanya masalah ini. Berapa triliun kerugian kita? Ya. Artinya yang jelas kita lihat Bung Yandi kalau daerah lain yang punya pelabuhan semuanya itu yang mendatangkan PAD yang besar itu dari Dinas Perhubungan Bung Yandi. Yang mau calon bupati ke depannya dengarkan ini. Ya. Betul, Artinya harus bukan hanya pelabuhan termasuk parkir itu ditata betul Bung Yandi. ya, Parkir yang ada di jalan itu. cuman saat ini yang saya sayangkan yang justru potensi besar dari aset itu yang Ya. tidak digunakan lama terlantar, tidak digunakan secara maksimal hanya dengan alasan hibah belum selesai. Iya. Artinya COVID ini kelihatannya malah jadi pintu Iya, untuk alasan. kerugian kita kan gitu. COVID ini baru 1 tahun Pak. Ya. COVID Ya. ini baru 1 tahun. Ya. Persoalannya bukan itu. COVID ini baru 1 tahun kok. Ini udah lama terlantar. Ya. Itu persoalannya. Bahkan saya pernah sampaikan kepada sekda kita dulu bahwa di perhubungan ini perlu dicermati, saya bilang kan, seperti di Pasar Panas. Pasar Panas itu kan sebenarnya harus dibuat kartu kendali untuk Jadi retribusi daerah kita. mungkin saya kita minta maaf keras malam ini bicara Pak Cilik ya. Saya Pak Cilik agak keras bicara malam ini karena udah menahan udah menahan ini lama dalam hati. Ya. Iya kan? Artinya dari mata saya pernah saya lihat di kerjaan mereka di Pasar Panas itu, jadi petugas ini ngejar mobil hanya dengan salam tempel kan gitu. Nah jadi ini apakah bisa dideteksi berapa retribusi masuk ke daerah kan gitu? Kalau cuma dengan menggunakan salam tempel tanpa ada kartisnya kan gitu. Iya. Iya, salam tempel ya. Ya. Jadi Bung Jos, karena jadi belum maksimal selama saya bilang tidak bisa yang namanya pendapatan kita ditingkatkan, hanya 2 pilihan. Ya dengarkan ya para pendengar
Monica, hanya dua pilihan. Hanya dua pilihan. Taruh uang Silpa itu di bank yang seperti biasa, di bank Kalteng dengan suku bunga berjalan seperti biasa atau deposito. Hanya itu pilihannya. Iya, betul. Untuk memasukkan PAD kita kan gitu. Iya. Hanya itu pilihannya. Saya pun jadi bupati kalau dalam kondisi seperti ini. Saya udah gagal. Karena apa? Faktor salah saya lah mungkin menunjuk orang-orang saya yang tidak begitu mampu sebenarnya untuk menggali ini. Iya kan? Oke, Ya. Gini aja deh, saya tantang deh orang-orang pembantunya nih ya. Saya mau lihat dana-dana anggaran DAK nanti mengalir ke Barti berapa banyak tahun ini. Saya akan lihat kemampuan Anda. Jangan dikeroyok APBD. Saya ingin buktikan anggaran DAK. Termasuk itu saya kritisi itu kemarin Bung Yandi, masalah hibah pelabuhan itu kan dari kementerian itu. Ya. Kok masa 10 tahun ini tidak bisa selesai urusannya kan gitu? Nggak mungkin pemerintah pusat itu tidak membantu secara cepat apabila telahannya tepat. Apabila ini diurus secara serius, secara bagus, Pak, pendapatan kami hanya sekian sebagai daerah baru yang berkembang, ya kan, potensinya sekian, gitu kan, nggak mungkin. Ini perlu trik saja. Artinya yang jelas pelabuhan itu walaupun itu punya kementerian tapi dibangun di daerah sudah jelas peruntukannya untuk daerah kan begitu? Iya betul, buat PAD gitu kan, ya buat PAD, meningkatkan PAD, apalagi itu memang ngotot misalnya saya sebagai misalnya menteri ngotot. Iya, ngotot mempertahankan itu sama saja saya menekan menyakiti rakyat saya gitu. Tidak mendukung pembangunan daerah kan gitu. Tidak mungkin itu, tidak masuk akal sehat. Iya. Artinya sama saja mereka tidak mendukung dengan pembangunan daerah kan begitu, Bung Yandi? Betul itu. Oleh sebab itu saya kira mereka sudah membangun di daerah itu supaya itu betul-betul bisa dimanfaatkan oleh daerah dengan sebaik mungkin kan begitu? Iya, cobalah serius. Iya. Coba Bung Jos buka rekaman sama Kadis Perhubungan kemarin. Iya. Kalau memang ini. Ya. Artinya saya ingin buka itu. Jangan selalu alasan belum dihibah. Masa 10 tahun belum dihibah kan gitu. Iya. Coba buka rekaman itu nanti. Oke, baik, nanti akan kita usahakan. Ya, saya kira begitu dulu dari saya, Bung Jos. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Cilik. Anda masih tetap bersama kami di radio kesayangan Anda, Monica Surya Barito FM. Dan untuk rekan-rekan tentunya yang nanti ingin partisipasi silakan di 0813 49 11 77 11 bersama Bung Jos Bimasena. Hadir bersama saya, Bung Jos Bimasena, dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monica, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Talk Show, berkunjung bersama sahabat Talk Show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bimasena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bimasena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Oke, masih bersama Bung Jos di acara Talk Show malam hari ini. Oke, terkait dengan antara deposito dan Silpa yang ada hubungannya dengan RKPJ tahun 2020 dan dari Pansus DPRD tahun 2021. Bu Juta, sebelum kita berpisah ada satu kalimat silakan untuk bisa disampaikan ke pendengar kita dan sekaligus closing statement. Terima kasih sudah kesempatannya untuk penutupan. Saya hanya berpesan satu bahasa, jangan jadikan SIPA menjadi program andalan. Jika SIPA itu memang SIPA positif, akan saya dukung dan saya akan acungi jempol. Tetapi bila mana itu sebaliknya, saya tidak setuju. Itu aja. Oke, baik, sepakat. Pak Cilik, silakan Pak. Sebelum berpisah Pak, silakan lanjut. Ada waktu untuk Anda. Terima kasih Bung Jos untuk kesempatan yang kedua kalinya.
pada intinya kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Barito Timur bahwa pada malam hari ini kita ingin memberikan masukan-masukan yang bagus untuk pemerintah daerah. Artinya mudah-mudahan masukan kita ini bisa menjadi pemicu mereka untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di Barito Timur ini ke depan, kan begitu. Karena yang kita toksokan ini adalah semua, saya kira, unsur-unsur yang merupakan unsur-unsur pendukung yang untuk beliau mencapai sukses, kan begitu. Iya. Dan real ya. Untuk beliau mencapai sukses. Sehingga apa yang kita sarankan ini, ya itu saya kira tidak ada menyalahkan beliau, hanya kita memberikan solusi lah untuk beliau ke depan, kan begitu. Mudah-mudahan di akhir masa jabatan beliau ini beliau bisa minimal seperti kami katakan pada talkshow kemarin tuh mencapai visi misi beliau itu minimal 60% lah. Nah, jadi sekarang kan ada kemarin ada paparan tentang RPJMD ini, Bung Yandi. Ya. Artinya ada RPJMD yang mau mungkin akan disempurnakan kembali, kan gitu. Nah, jadi kami kalau di RPJMD udah clear kan, di awal-awal dulu ditentukan. Kalau mungkin bahasanya lebih tepatnya bukan disempurnakan, direvisi. Ya, direvisi. Karena melihat kondisi yang berjalan saat ini tidak mungkin untuk memenuhi itu. Ya, artinya akan direvisi, Bung Yandi. Ya, itu tepatnya mungkin saya pikir. Iya, akan direvisi. Kan mungkin ada beberapa masukan nanti dari DPR untuk merevisi ini supaya mengarah kepada pendekatan pencapaian daripada visi misi tersebut, Bung Yandi. Betul. Jadi kita juga ya memaklumi keadaan ini. Kita udahlah yang di belakang kemarin jangan kita lihatlah, kita ini berjalan ke depan, namun di belakang jadikan sebagai pengalaman. Sebagai pengalaman, dan mudah-mudahan istilahnya beliau bisa menerima masukan-masukan dari kita, Bung Yandi. Amin. Ya. Artinya ini tujuan kita ini bukan untuk menjatuhkan Bartim, tapi untuk memperbaiki Bartim ke depan, kan begitu. Jangan ada bicara-bicara menjatuhkan kita. Kita kawal beliau sampai akhir periode. Ya. Kita kawal beliau sampai akhir periode. Termasuk kubilang rekomendasi pansus kemarin itu semua adalah arahnya untuk perbaikan, kan ke depan, kan begitu. Betul. Jadi ada 73 rekomendasi kemarin, yaitu adalah merupakan beberapa keinginan kita untuk memperbaiki pemerintahan beliau ke depan ini, kan begitu. Ya, betul sekali. Dan bahkan ini beliau minta jadwalkan kepada OPD-OPD yang ada rekomendasi tersebut untuk diadakan rapat khusus. Itu itikat baik beliau sudah. Iya, memang itikat baik beliau, kan saya bilang saya sambut dengan baik itikat baik beliau ini. Itu sudah. Ya, artinya kami di DPR siap menjadwalkan. Jadi ada beberapa yang istilahnya memang kelihatannya yang dalam rekomendasi kita yang perlu diperbaiki sangat mendesak, itu nanti akan kita sampaikan kepada beliau, Bung Yandi. Ya. Jadi misalnya ada beberapa hal yang kira-kira kelihatannya itu kemarin dalam rekomendasi itu perlu cepat ditanggulangi, kan gitu. Ya, akhirnya apa? Beliau ini mengambil kebijakan efisiensi yang luar biasa, extraordinary, efisiensi extraordinary. Kenapa? OPD ini telah gagal. Iya. Yang apalagi OPD yang sebenarnya potensi untuk menggali pendapatan asli daerah itu telah gagal. Sehingga akibat kegagalan ini, mau tidak mau beliau harus melakukan yang namanya efisiensi extraordinary. Ya. Kalau boleh saya katakan demikian, memang tidak ada istilah ini. Saya yang bikin istilah ini. Efisiensi extraordinary. Jadi ada surat resmi dari beliau ke DPR minta dijadwalkan untuk membahas rekomendasi pansus kemarin, Bung Yandi. Betul. Nah, itu etikat baik itu. Iya. Artinya saya bilang inilah istilahnya respon dari Pak Bupati, karena dalam LKPD kemarin kan fraksi Gerindra menyarankan supaya LKPD 2020 itu betul-betul rekomendasi pansus itu ditindaklanjuti, kan begitu. Saya pikir bila rekomendasi pansus itu ditindaklanjuti secara baik, 60% target minimal akan tercapai visi misi beliau. Iya. Lalu akhirnya timbul surat beliau menyampaikan bahwa tolong DPR katanya jadwalkan untuk penjelasan dari OPD-OPD yang mendapat rekomendasi kemarin, kan begitu. Betul.
Jadi sehingga nanti jelaskan OPD-OPD yang ini kan di mana anunya kan itu akan kita jelaskan nanti Bung Yani. Betul itu betul. Jadi saya kira ini sudah itikat baik beliau menyambut rekomendasi pansus kita kemarin Bung Yandi. Oh itu luar biasa sudah, itu luar biasa. Iya. Saya kira itu saja dari saya dulu Bung Yandi. Mudah-mudahan ke depan ada sinergitas dari DPR dan pemerintah daerah kan begitu. Iya. Sehingga betul-betul sesuai dengan Undang-Undang 23 itu bahwa pemerintahan daerah itu terdiri dari eksekutif dan legislatif kan begitu. Ya. Betul sekali. Jadi kalau ada sinergitas kita kan, ya artinya saya kira ini pasti akan berjalan dengan baik nanti Bung Yandi. Hasilnya baik juga. Iya. Hasilnya akan baik. Iya. Oke. Saya kira itu saja teman saya Bung Jos. Oke, baik, terima kasih Pak Cilik. Ada SMS yang masuk 1026. Yusuf di Tamiang Layang. Selamat malam Pak Cilik, selamat malam Bung Jos dan Bung Yandi, juga Bu Juwita. Selamat malam. Yusuf, mudah-mudahan sehat. Cuman saya mau komentar Bung Jos terkait Silpa itu yang terjadi di Barito Timur, artinya Bupati tidak mampu mendapatkan peningkatan pendapatan gitu loh. Iya, betul. Tidak mampu mendapatkan peningkatan PAD yang benar ya, pendapatan asli daerah. Dari 1026, terima kasih banyak. 9470, saya rasa Barito Timur perlu belajar daerah lain deh. Masa bupatinya cuma di depan komputer ngotak-atik anggaran dan pinter zoom meeting saja katanya. Oke, baik. Oke, makasih. 9470 dan Bu Yani silakan, ada waktu untuk Anda Bu Yani. Dan sekaligus closing statement. Ya, saya sih begini sajalah ya. Jadikan hal-hal yang kemarin itu sebuah pengalaman yang berharga. Jadikan hal-hal yang kemarin itu sebagai tolak ukur kita untuk maju. Jadi pengalaman adalah guru yang berharga. Guru yang terbaik. Guru yang terbaik. Jadi istilahnya sudahlah kita ke depan ini mari sama-sama melangkah. Jangan nanti pada saat bicara di media, pada saat bicara di rapat ini itu menggunakan alasan. Sudahlah, Anda terlihat gagal membantu, Anda terlihat gagal kok membantu kepala daerah. Sudah, jangan pakai alasan. Ya. Perbaiki saja. Itu yang masyarakat inginkan, perbaiki saja. Jangan pakai alasan lagi. Ya. Terlihat kok dari LKPJ, dari laporan Anda sendiri. Bukan bupati kan yang buat LKPJ itu. Kepala dinas kan masing-masing kan, kepala OPD masing-masing kan? Kepala dinas kan, kepala OPD kan itu Anda loh yang buat. Iya. Gitu loh, ya kan? Terlihat kok programnya bagaimana, realisasinya bagaimana, ya outputnya bagaimana kan? Outputnya bagaimana terlihat gitu kan. Udahlah, ke depan ini kita tata lagi, ya kan? Iya. Nah, OPD yang berpotensi meningkatkan PAD cepat, gerak. Cepat saja, kita sudah banyak mengalami kerugian, terutama hanya mengandalkan satu pelabuhan yang namanya punya BNJF. Itu kerugian kita besar sekali. Sangat besar. Sangat besar sekali. Itu triliunan, bukan miliar lagi. Kalau saya di posisi itu, saya tidak menunggu 2-3 bulan ke depan, menunggu jadwal takut karena COVID. Besok saya berangkat ke Jakarta. Saya akan lakukan negosiasi lobby-lobby. Itu ibarat kata, gitu kan? Iya. Tidak mungkin menutup pintu berbulan-bulan kementerian itu. Iya. Hanya alasan COVID. Itu di luar akal sehat saya. Untuk apa protokoler kesehatan? Alasan misalnya pelabuhan tidak bisa dibangun karena belum dihibah dari menteri. Ya sekarang masa 10 tahun tidak selesai hibahnya kan gitu. Nah, rumah sakit. Iya. Anda ini BLUD. Anda kejar 5 bintang dong. Iya. Kejar itu 5 bintang. Ya kan? Sehingga apa? Sehingga nanti penghasilan rumah sakit juga akan naik. Akan dipercaya.
Ini butuh komitmen dari direkturnya beserta aparatur kesehatannya juga kepala daerah tentunya. Tapi Anda presentasikan ini. Argumen Anda pasti akan diterima oleh kepala daerah bila argumen Anda mantap. Bila telahan Anda mantap. Ini ketelahan Anda berarti tidak mantap. Ya. Kan begitu. Bintang 5 rumah sakit itu dibayar oleh BPJS itu beda dengan yang bukan bintang atau bintang biasa. Ya, hanya bintang 1, bintang 2 kan? Ya, saya udah contohkan Puruk Cahu. Rata-rata penghasilan dokter di sana 50 juta dari BPJS saja. Karena mereka berhasil meraih bintang itu, gitu loh. Nah, sekarang kita yang bayar 25 juta saja buat para dokter kesehatan kita setengah mati. Kan begitu. Artinya sampai dokter ada yang pindah kan gitu. Nah, jadi ya karena hak mereka tidak dibayarkan gitu. Ya, saya tidak tahu ya, ada juga insentif yang belum terbayar. Kalau insentif COVID itu kan kemarin harusnya dari BPJS yang bayar. Ya. Insentif COVID itu dari BPJS yang bayar kemarin harusnya. Makanya saya bilang panggil BPJS. Panggil BPJS. Kenapa bisa terlambat begini? Apa alasannya? Daerah lain sudah kok. Iya. Ya kan? Nah, ini masalahnya gitu. Siapa yang tidak profesional akan terlihat nanti. Ya. Gitu kan? Kan pandangan masyarakat akhirnya kepada kepala daerah semua. Ya. Wah, bupati tidak bayar. Nanti dulu. Sabar. Insentif COVID, tenaga kesehatan, itu harusnya dikeluarkan oleh BPJS, disalurkan oleh BPJS. Cuma Bung Yani alasan BPJS juga masih belum terima uang dari daerah katanya kan gitu. Tidak ada alasan itu terpisah. Iya. Itu terpisah. Ya kan? Hanya gara-gara sekurang lebih 1 M Anda telantarkan banyak tenaga orang COVID. Jangan begitu, udah boleh. Tapi Anda harus ini dong, toleransi dong. Kita susah loh bangunan Bartim, ya kan? Oh, Anda mudah aja bangun. Kan jangan begitu juga, gitu kan? Nah, artinya begini. Mari kita tingkatkan. Rumah sakit itu juga potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kenapa? Saya contohkan, rata-rata rumah sakit Puruk Cahu itu kalau tidak salah informasi yang saya tangkap itu 1 bulannya mencapai 2 M penghasilan rumah sakitnya. 1 tahunnya berarti kalau 1 M ya, 1 tahunnya berarti 12 M. Berarti mereka benar-benar 12 M itu misalnya pembagiannya 60% pengelola untuk rumah sakit, 40% PAD. Ya. Dari sana mereka udah sumbang dari 12 M itu bisa dapat. Jadi dari 12 M itu hitung aja kan berapa 40%-nya kan gitu. Berapa 40%-nya hitung saja. Iya. Iya kan? Nah, kita udah bisa bayangkan berapa penghasilan dokter di sana. Iya. Kalau yang digerogoti Anda di rumah sakit ini tidak mau meningkatkan bintang 5, berarti Anda ikut menggerogoti APBD. Ini ada informasi lagi dokter spesialis bedah kita mau pindah juga Bung Yandi. Gitu loh ya kan? Ya. Saya ingin direktur sakit benar-benar nanti ke depan ini profesional mengelola rumah sakit. Benar-benar ini menyangkut kesehatan daerah. Jangan sembarangan lagi tunjuk deh. Jangan ABS saja kan? Ya udah begitu. Kalau Bartim sehat itu yang paling pertama visinya. Iya. Artinya Bartim sehat, cerdas. Ah ya kan, cerdas. Iya. Amanah. Tapi di muka itu Bartim sehat. Iya. Jadi kami sama RSUD Puskesmas benar-benar harus profesional ke depannya. Ya, artinya. Tapi untuk membuat mereka profesional, untuk membuat mereka harus ada komitmen yang jelas. Puskesmas itu juga ada bintangnya loh dia. Yeah. Ada penilaiannya loh menjadi puskesmas yang baik. Yeah. Yang bintang, gitu kan? Jadi semua mengarah ke sana.
Anda ingat penghasilan tinggi, ayo kita kerjasama antar petugas kesehatan, direktur rumah sakit, kepala dinas kesehatan, ya terutama kepala daerah untuk komitmennya untuk memajukan kesehatan di Barito Timur. Saya yakin bisa terlaksana. Itu baru satu dari rumah sakit. Termasuk peralatan-peralatan kita kan harus dilengkapi kan Bung Yandi. Peralatan kita gitu kan. Jadi kalau ada orang cuci darah, masa mereka harus ke Bontok atau ke Tanjung kan gitu. Kalau ada orang mau periksakan penyakit dalam, mau jauh-jauh sekali mereka gitu loh, ya kan? Jadi isinya itu di nomor 1 yang paling depan itu Bartim Sehat, mewujudkan Bartim Sehat. Setelah sehat berarti cerdas. Ya. Setelah cerdas berarti nanti ke depannya terjangkau yang namanya sejahtera. Sejahtera ini macam-macam sejahteranya, baik melalui pertanian, perikanan, jadi sebenarnya kalimatnya itu dibalik. Kalimatnya itu melalui pemerintahan yang amanah akan terwujud yang namanya Bartim Sehat, cerdas. Jangan amanahnya di belakang. Kalau ini kan amanahnya di belakang. Ya. Mewujudkan Bartim Sehat, Bartim cerdas, Bartim sejahtera melalui pemerintahan amanah. Amanahnya di belakang. Seharusnya amanah dulu. Baru bisa tercipta yang namanya Bartim Sehat, Bartim cerdas, Bartim sejahtera. Melalui pemerintahan yang amanah kan gitu kan. Itu di belakang amanahnya. Iya. Kalau pemerintahan yang amanah seharusnya melalui pemerintahan yang amanah akan terwujud Bartim Sehat, Bartim cerdas, dan Bartim. Kalau amanahnya di belakang ya nggak bisa tercapai. Karena amanahnya di belakang. Iya. Coba sama ahli bahasa di kupas ini. Betul. Iya kan? Ya. Kalau amanahnya di belakang nggak bisa tercapai. Terserah gue aja kan gitu. Tapi nggak boleh lah kita rubah visi misi itu, enggak kan? Nggak boleh. karena itu sudah visi misi mereka kan gitu. Lain visi misi kita kan, kalau visi misi kita ya bisa kita rubah. Ini kan visi misi calon bupati kita kan kalau sekarang ini kan kalimatnya mewujudkan Bartim Sehat, Bartim cerdas, Bartim sejahtera melalui pemerintahan yang amanah. Berdasarkan ekonomi kerakyatan. Iya. Ya kan? Nah seharusnya kalimat yang tepat itu adalah melalui pemerintahan yang amanah melalui pemerintahan yang amanah mewujudkan Bartim Sehat, Bartim cerdas, dan Bartim. Jadi amanah dulu. Kalau sudah amanah dia akan bisa mewujudkan ini, gitu loh. Nah kalau misal tidak amanah tidak akan pernah terwujud ini. Seperti visi misi gubernur dan wakil gubernur kan? Ya, jangan amanahnya di belakang gitu. Artinya punya mereka kan apa itu visi misinya kemarin Bung Yandi? Kalteng Berkah. Ya, Kalteng Berkah. Kalteng Berkah mereka. Iya. Kalteng Berkah melalui pemerintahan yang berkah ini kan terwujudnya kesejahteraan masyarakat kan begitu. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Jadi di depan dia. Iya. Jadi kalimat itu harus di depan memang. Kalau di belakangnya susah mencapainya karena amanahnya di belakang. Nah, amanahnya ujar banjar itu bahambin di belakang. Di belakang ini yang susah gitu kan. Jadi akhir kata saya hanya ingin mengucapkan, mengingatkan, kemudian mengatakan kembali bahwa yang namanya deposito sama Silpa itu adalah program yang cukup terkait erat sebenarnya, ya kan? Nah program ini apabila selama ini kita bercermin pada Silpa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir ini di 2019 dan 2020 itu Silpa semakin meningkat. Padahal ini adalah pasca COVID, di mana pasca COVID ini ideal dan seharusnya dan sewajib-wajibnya memaksimalkan anggaran belanja daerah untuk meningkatkan daya beli sampai semaksimal mungkin yang bisa dicapai. Semaksimal mungkin tentunya hampir mencapai 0 Silpa. Ya. Untuk artinya klimaks lah. Klimaks artinya memang untuk mempertahankan daya beli masyarakat.
Tapi karena kondisi keuangan kita, PAD kita cenderung menurun. PAD kita cenderung menurun loh ya. Hati-hati ini. Artinya begini, saya katakan cenderung menurun. Terlihat di 2019 siapa kita 118 ketika anggaran tahun berikutnya di itu sekian katanya 918. Coba kurangi silpa 118. Berapa itulah pendapatan kita? Iya, 700-an ya. Iya kan? Nah, 2020 silpanya mencapai hampir 152 M. Karena apa? Proyeksi 2021 pertumbuhan ekonomi kita diproyeksikan harus mencapai target. Berarti kalau harus mencapai target kita sudah main T dong angkanya. Yeah. Dan untuk mencapai untuk ini mencapai katanya nanti berhasil, ya kan? Maka harus ada yang namanya cadangan anggaran. Nah, cadangan anggaran inilah nanti yang akan dijadikan modal awal. Modal awal itu tidak lain ya bukan adalah silpa. Nah, berapa silpa yang akan dihasilkan di tahun ini itu sudah tercermin dari penggunaan anggaran di triwulan pertama dan kedua ini. Makanya saya bilang silpa tahun ini akan cenderung besar. Dan itu memang secara logika dan akal sehat akan terus diambil oleh pemegang kebijakan karena saat ini kita belum melihat potensi peningkatan pendapatan daerah yang signifikan. Tidak ada kita melihat potensi itu. Sehingga saya mengatakan tahun ini potensi silpa masih cenderung besar. Terlihat dari perjalanan anggaran di triwulan 1 dan 2. Nah, akhir kata saya hanya ingin mengatakan tujuan dari sebuah pemerintahan itu adalah terciptanya kesejahteraan masyarakatnya, terciptanya keadilan, terciptanya kepastian. Jika sudah tercipta kepastian ini, maka secara otomatis akan terwujud yang namanya kesehatan masyarakat, akan terwujud kecerdasan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam adil Katalino Bacu Ramin Kasaruga, Sengat Kajubata. Harus. Oke. Baik, terima kasih Bu Nyadi, terima kasih Pak Cilik, dan terima kasih Bu Juwita. Terkait dengan tema yang sudah kita sodorkan tadi, yaitu antara deposito dan silpa yang ada hubungannya dengan LKPC tahun 2020, Pansus 2021, yaitu tetap di PAD kita yang cenderung menurun, bukan meningkat. Anda bisa cermati tentang talkshow ini, dan Anda boleh protes, dan juga Anda boleh masukkan ke line telepon kami 0813 4911 7711 setelah Anda menemukan jawaban sendiri. Saya Bung Jos Bimasena, ada salah kata minta maaf, dan ini adalah pencerahan untuk kita semuanya. Mari maju selangkah seiring perkembangan zaman, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Hadir bersama saya, Bung Jos Bimasena, dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Talk Show, berkunjung bersama sahabat Talk Show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bimasena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bimasena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Hadir bersama saya, Bung Jos Bimasena, dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan